Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mengambil satu pembelajaran daripada surat yang ke-52 ini, surah At-Tur, ini ada dua yang perlu kita penggal, ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang pertama yang kita penggal itu adalah orang-orang yang tidak pernah ataupun lalai daripada perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dimuliakan nanti. Namun sebelumnya, tentunya dalam Al-Quran ketika ada bahasa menyampaikan wattur atau wassama atau wassamsi atau wal qamar atau wan najm, berarti itu kesemuanya Allah bersumpah. Wattur, demi bukit Tur. Di mana letaknya itu, Bu? Udah tahu? Tur itu di Palestina. Ya, lembah Sina. Nah, jadi kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi gunung, Ibu? Dalam Al-Qur'an ini kan ada surah gunung. Ya, coba Ibu tidak tahu surah gunungnya di mana? Di mana itu? Surah yang ke-13. Ya. Bahkan bercampur dengan kilat, gunung guru kilat, ya kan? Nah, maka ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran wattur, demi Tur yang ada di Sina, Palestina, ya, wa kitabim mastur, ya, demi kitab yang sudah apa Bu itu mastur? Apa artinya mastur itu? Ya, di sini dikatakan yang tertulis. Nah, maka inilah ibu yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita banyak-banyak pelajari. Ketika kita sudah paham bahwa Al-Quran itu tertulis yang diberikan oleh Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita umatnya ini, maka hukumnya Al-Quran itu apa Bu? Wajib atau sunat? Wajib kita pelajari, wajib Bu, ya kan? Wajib dipelajari. Nah, kenapa demikian? Karena saking indahnya Al-Quran itu Bu, ya, ini saya pernah membaca satu kitab, di mana kitab itu, ya, Salman Al-Farisi ketika akan dipenggal, ya, sampai Salman Al-Farisi menyampaikan, saya rela dipenggal karena Al-Quran itu bukan al-hayawan, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi justru Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya kan? Kalau kalamnya Allah berarti salah satu sifatnya Allah. Itu. Tadi saya sampaikan khutbah karena saya ini dari Kasim, dari Kilang ke-7 sampai ke sini Bu, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa inilah manusia karena pada prinsipnya dia tidak paham apa sebenarnya tugasnya di atas jagat raya ini. Ya kan? Tugas kita di atas jagat raya ini pertama mengaji Al-Quran. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran, waduh, bahaya. Kan Al-Quran itu kan qiraah, bacaan, ya kan? Makanya tadi dalam surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah, saya katakan itu inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara jumlah besar, wa qur'ana, untuk dibaca. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka bacaan itu harus diikuti sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan petunjuknya, jangan sesuai dengan pikiran. Itu. Kalau Al-Quran mengatakan halal,
alhamdulillah, maka kita terima dengan kehalalan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan haram, jangan coba-coba diolah untuk menjadi halal. Nah, sekarang, maka disinilah kepatuhannya gunung ibu yang dimuliakan Allah, diciptakan karena Allah sendiri bersumpah demi bukit, maka gunung itu bertasbih. Di surah yang ke-88, surah Al-Ghasyiyah, itu ayat yang ke-19, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir, seterusnya itu. Nah, ibu-ibu silakan buka Al-Quran bagi yang mau buka ya. Kalau saya katakan surah Al-Ghasyiyah kan ibu bingung carinya. Kalau saya pakai notnya gampang carinya, ya kan? Tuh. Jadi surah yang ke-88 ayat yang ke-19, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Itu. Kemudian di situ sambungannya wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Nah, pertama Allah menyampaikan bagaimana langit ditinggikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Rafa' itu artinya tinggi, diangkat. Ya kan? Nah, bagaimana Bu langit ditinggikan itu? Nah, disinilah maha letak namanya Allah di Asmaul Husna. 99 nama. Allah punya nama itu Al-Malik, Allah punya nama itu Al-Jabbar, Allah punya nama itu Al-Aziz, banyak. Maka ketika dengan terangkatnya langit ini di atas kita, ibu yang hormati, inilah Allah dikatakan Al-Malik, penguasa. Itu. Kalau tidak ada penguasa tidak seperti itu. Nah itu. Maka ketika ada pertanyaan bagaimana langit ditinggikan, jawabannya Allah yang meninggikan, ya kan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung atau bukit itu ditancapkan oleh Allah, apa maknanya, apa gunanya? Gunung itu ditancapkan oleh Allah sebagai perekatnya bumi, sebagai kukunya bumi, untuk menghindari longsor, untuk menghindari gempa. Tapi apa yang terjadi? Erosi terjadi di mana-mana karena galian. Makanya jangan disalahkan Allah. Bisa kita buka surah yang ke-30 Ar-Rum 41 itu. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadinya kerusakan di darat, al-bahar di laut, bima kasabat aydin nas, akibat daripada tangan. Itu. Bisa dibuka surah Ar-Rum kalau ibu mau buka. Surah yang ke-30 41 ayatnya. Ini Bu, jamaah dimuliakan Allah. Maka seperti yang kita lihat kemarin, satu fenomena ibu yang saya hormati, ya, kurang lebih 1 bulan kita lihat di Jawa Barat, di Cianjur. Nah, ada yang tanya saya, Ustaz, kira-kira itu di mana letak kemaharahmannya Allah? Di mana letak kemaha kasih sayangnya Allah sampai kok Allah itu menurunkan seperti itu? Nah, jangan salah. Tuh. Allah tidak pernah merasa dendam kepada umatnya, kepada hambanya. Justru sebaliknya, karena adanya manusia yang saya hormati yang ingkar daripada ayatnya Allah, sampai manusia tersebut itu mengundang murkanya Allah. Itu. Mengundang murkanya Allah. Bisa kita lihat surah yang ketiga Al-Imran 112 ya, di mana Allah menyampaikan, ya, saya murka ini karena pertama wa yakfuruna bi ayatillah, kau mengkafiri ayatku, kata Allah. Itu
mengkafiri. Langit, gunung, bumi bertasbih. Kenapa kaum manusia itu tidak pernah bertasbih? Coba. Ada itu kan? Yusabbihu lillahi ma fis samawat. Langit bertasbih kepada Allah. Ma fis samawat wal ard, bumi. Ya kan? Bertasbih kepada Allah. Cuma ibu-ibu tidak pernah dengar tasbihnya bumi ya? Iya. Tasbihnya bumi itu Bu tidak pernah dia merintih ketika diinjak. Pernah dengar? Berapa banyak manusia, bahkan miliaran manusia menginjak bumi ini tidak pernah merintih di hadapan Allah. Sampai dia menyampaikan, ya Allah, inilah kodrat kejadian yang engkau berikan kepada saya. Saya bersedia diinjak, tapi saya tetap bersabar atas pijakan itu. Satu waktu nanti kami akan himpit manusia itu. Itu ada dalam Al-Quran. Ya kan? Ketika sebuah syair yang begitu selimut putih. Bila Israel datang memanggil. Ada itu kan? Jamaah dimulai, itu selimut putih judulnya. Nah, ketika ujung-ujungnya sampai masuk kita ke liang lahat di kuburan ibu yang dimuliakan Allah, berarti kehebatan, kesombongan, keangkuhan saya ini loh. Oh, sudah habis waktunya. Kenapa? 2 kali 1 meter yang menghimpit kita ibu yang dimuliakan Allah, tidak akan kita berdaya. Sampai manusia berteriak itu sejadi-jadinya, surah 63, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Sampai dia menyampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh ya tangguhkan kematianku, saya mau balik. Apa kata bumi? Kamu mau balik? Balik kemana? Nah, semestinya kamu sadar bahwa kamu berada di atas bumi itu, kamu berzikir itu. Ini ada di sini. Fazakir pama anta bini'mati rabbik. Semestinya kamu berzikir itu atas nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Duduknya seperti ini, ibu-ibu yang saya hormati, orang tuaku yang saya hormati, atas nikmat siapa? Nikmat Allah. Kalau bukan dengan izinnya Allah, ya kan gitu. Nah, itu. Jamaah dimuliakan Allah. Kalau bukan nikmatnya Allah, tidak akan mungkin. Nah, makanya salah satu murkanya Allah itu karena tadi itu diundang. Ya, yang undang siapa? Manusia yang undang. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengindahkan ayatnya Allah. Ya, wa yakfuruna bi ayatillah. Sudah dia itu. Surah Al-Imran, surah yang ketiga. Ya, jangan dicari itu nanti pusing. Ya, pusingnya apa? Karena itu dipenggal ayatnya. Jadi awalan ayatnya itu ziribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah hablim. Nah, di tengah-tengahnya itu wa yakfuruna bi ayatillah. Nanti pusing dicari kalau langsung. Itu. Nah. Yang kedua, kenapa manusia jamaah diberikan ujian oleh Allah? Ya, karena mengundang murkanya Allah. Murka yang mana itu? Wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq. Dia membunuh nabi itu secara hak, secara terang-terangan. Membunuh itu bukan jasadnya, Bu. Apanya yang dibunuh? Sunnahnya yang kita campakkan. Sekarang orang sudah malas berdoa, sekarang orang sudah banyak malas bersalawat, sekarang banyak orang yang berzikir. Gitu. Coba. Padahal ini dijelaskan di sini. Jamaah dimuliakan Allah. Tuh. Ini tidak usah kita perpanjang, ini siksaan Allah. Ya. Maka Allah menyampaikan zalika bima asaw wa kanu yattadun, mereka itu melampaui batas. Itu. Padahal andai kata ketika kita mau berpikir secara jernih, ibu yang saya hormati, ya, dari atas sampai ke bawah ini tidak akan bisa kita menikmati tanpa dengan rasa rahmannya Allah, tanpa dengan rasa kasih sayangnya Allah. Maka itulah ditetapkan oleh Allah, ya, di dalam surah pembuka. Tahu surah pembuka, Bu? Surah apa itu surah pembuka? Surah Al-Fatihah. Sebagai preambul daripada Al-Quran,
Ayatnya cuma 7 saja, tapi keterwakilannya itu bisa meliputi. Kenapa? Di situ dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu keterwakilan semua alam ini, jamaah dimuliakan Allah. Nah, lalu pertanyaannya, di mana rasa letak kemahasuciannya Allah, kemahakasih sayangnya? Ar-Rahman. Kalau bukan dengan kasih sayangnya Allah, kita tidak akan sampai di tempat ini, yang dimuliakan Allah. Nah, itu. Nah. Maka oleh karenanya itu, ini minimal 17 kali kita ucapkan sehari semalam. Masih kita tidak malu-malu minta kepada Allah, minta lagi, dibedakan lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan gitu kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, jangan kami digolongkan orang maghdub. Minta itu kepada Allah, itu klarifikasi namanya. Tidak malu-malunya kita minta kepada Allah. Sementara ada seorang mati, malas kita beribadah. Coba. Nah, itu orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, lalu bagaimana orang-orang ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmatnya Allah? Nah, kan di sini tadi kita berbicara orang-orang yang mendapatkan siksaannya Allah. Jadi belum, sedikit sebelum ini, belum sampai kita ke yaumil mahsyar sebagai penyesalan. Menyesal memang makin di sini. Kenapa? Karena tidak berfungsi doa. Orang yang meninggal itu kan 3 doanya, Bu. Orang meninggal. Doa pertama ketika di alam barzah, doa yang kedua ketika dia di alam mahsyar, doa yang ketiga ketika akan dimasukkan ke dalam neraka baru berdoa. Gitu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara izil mujrimun. Andai kata orang yang durhaka diperlihatkan nakisur musim sampai dia tersungkur, dia bersujud di hadapan Allah, minta Rabbana absarna, sudah meninggal itu berminta, ya Allah saya sudah melihat orang yang disiksa, wasamina saya sudah mendengarkan orang yang disiksa, farji'na na'mal salihan, kalau boleh kembalikan ke dunia untuk beramal ya Allah, inna muqinun, sesungguhnya saya sudah yakin. Itu permohonan yang kedua. Permohonan yang ketiga surah yang ke-78. Nah, ayatnya ayat akhir. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah apa ini, Bu? Nah, surah An-Naba ya, betul. Nah, itu ibu ketua kita tahu, dia hafal itu, notnya nomor 78, bisa dibuka nomor 78. Jadi surah An-Naba itu 40 saja ayatnya, ibu yang dimuliakan Allah. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya sudah dekat azab kepadamu itu. Kenapa kau tidak sadar waktu itu? Seperti contoh Fir'aun, jamaah dimuliakan Allah, kenapa kau tidak sadar? Itu apa yang menyampaikan orang kafir itu? Wa yaqulul kafir, orang kafir itu berkata, kalau andai kata saya tahu ya Allah, ya laitani kuntu turaba, lebih baik saya menjadi tanah. Pasti menjadi tanah, Bu. Mau pakai apa? Ya kan? Pasti menjadi tanah. Kenapa? Karena memang asal kejadian daripada tanah. Itu yang tadi saya katakan di khutbah, ya kan? Kita ini berasal dari tanah, ya kan? Hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah, kembali tanah. Saya tidak mau kembali ke tanah, Pak Ustaz. Mau kembali bahkan. Bagaimana kalau saya ke Sulawesi, Pak Ustaz? Di Sulawesi juga ada tanah. Jamaah dimuliakan, iya kan? Itu tergantung di pohon, tapi pada akhirnya jatuh di tanah. Coba jamaah dimuliakan. Makanya ini Al-Quran yang saya hormati sudah mendapatkan satu gambaran bagi kita, ya. Karena isinya ini di dunia sampai di yaumil mahsyar. Nah, sampai orang itu dimasukkan ke liang lahat itu, kalau dia mengerti diperkenalkan dengan tanah. Tapi ibu-ibu ini kan tidak pernah kasih masuk, toh? Tidak pernah, laki-laki yang kasih masuk, toh? Nih ya, itu. Yang nak baca Pak Kadas di sini, yang nak baca Pak Haji Talib, yang nak baca Ustaz Didi Wahyudi, itu
Ibu-ibu silakan buka kalau mau buka. Surah yang ke-20, surah Taha 54. Itu Ina baca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu. Kamu dari sini dimasukkan. Ya. Dan di sinilah nanti kamu akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Kalau sudah tidak ada dunia ini, sudah bangkit orang yang di kuburan, jamaah dimuliakan Allah. Oke. Kita akan penggal 10 menit. Saya akan penggal yaitu orang-orang yang mendapatkan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang yang baca tafsirnya ini, di sini ada dikatakan ya, innalil muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan nikmat, fi jannatin na'im. Nah, Ibu, saya yakin ibu-ibu semua ini kalau rajin baca Al-Qur'an, ya, mengkaji Al-Qur'an, insya Allah semua ibu-ibu ini masuk surga. Amin. Ya, Bu. Kenapa Ibu yang dimuliakan Allah? Iya. Ini kan Al-Qur'an mengundang kita. Di mana kira-kira undangannya, Bu? Silakan Ibu kalau mau buka surah Fussilat. Bisa dibuka surah Fussilat. Tahu di sini surah Fussilat? Tidak usah proses. Bingung saya baik cari. Tahu usah. Ya kan? Jadi di sini surah Fussilat, Ibu yang saya hormati, ini janji Allah kan kita tidak boleh pungkiri, Bu. Surah Fussilat ayatnya 30 sampai 33. Ya kan itu. Gampang sekali sebenarnya itu dicari. Ya kan? Nah, bayangkan saja, Bu. Ini saya menulis ini surah. Ini titipan surat ini saya tulis, Ibu yang dimuliakan Allah. Langsung dengan barisnya, langsung dengan hurufnya, langsung ini. Saya kaji Al-Qur'an ini. Coba. Nah, adik Mia sudah baca tadi. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Betul. Nah, jadi itulah manusia yang hormati. Kalau tidak mau masuk surga berarti sendiri dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya manusia mengatakan qalu rabb, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia beristiqamah. Apa itu istiqamah? Teguh pendirian. Apa itu istiqamah? Sesibuk apapun dia bekerja, dia tinggalkan pekerjaannya, mengabdi kepada Allah. Nah, apa kata Allah kepada malaikat yang mendampingi Israel itu? Ya. Allah takhafu wa la tazanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, jangan engkau merasa kecewa. Ya, wa abshiru bil jannatil ladzi, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu tafsirnya. Wa abshiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Kenapa mereka sampai diberikan surga? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kata Allah, kami yang membantu daripada kehidupan duniamu. Sesibuk apapun kau bekerja, ketika engkau tanggalkan pekerjaanmu sekitar 7 menit, maka 7 menit itu saya akan ganti. Itu tuh, diganti. Itu jamaah dimuliakan Allah. Tidak usah berpikir rugi saya nih posas kalau saya tinggalkan 7 menit. Wah, justru Allah peringatkan, justru orang-orang yang merugi itu adalah orang yang tidak pernah mengindahkan waktu. Ada itu kan sering dibaca. Wal asri innal insana lafi. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa? Orang-orang yang tidak pernah mengindahkan waktu. Siapa yang mengindahkan waktu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu. Nah. Kemudian yang ketiga, Ibu yang hormati, ya. Pada saat dia dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuzulam min ghafurir rahim. Ada di situ kan? Tuh. Nuzulam min ghafurir rahim. Itu. Orang-orang yang semacam itu akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Kenapa? Ucapannya, perbuatannya selalu dia bermuara kepada doa. Wa man aksanu qaulam mimman da'a ilallah. Barang siapa yang berbuat baik, waman aksanu qaulan,
dengan ucapan-ucapan yang baik, qaulan mimman da'a, dan dia berserah diri kepada Allah, wa amila shaliha, dan dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal saleh. Apa kata Allah? Wa qala innani minal muslimin, maka dia termasuk orang-orang yang diselamatkan. Itu yang dimuliakan Allah. Makanya saya katakan sekali lagi, ibu-ibu ini rajin baca Al-Quran, ya. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, 1 halaman saja. Saya posas kerepotan kalau 1 juz ke 9 lembar. Ya tidak usah 1 halaman, tidak bisa 1 halaman 1 lembar, tidak bisa setengah saja, tidak bisa baca Qul huwallahu terus saja. Ini jamaah dimuliakan. Iya. Nah, kemudian daripada itu, ibu saya hormati, sebagai penutup, ya. Nah, ada yang pernah tanya saya, ini pengalaman pribadi, Bu. Ya, Ustaz, ya, itu nanti di yaumil mahsyar, ya, bisakah serumah saya dengan suamiku? Bisakah serumah dengan anak? Boleh, ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa tidak? Ya kan? Apa maknanya daripada Al-Quran? Ya kan? Ketika semua keluarga itu pada taat beribadah, pada taat dia mengabdi kepada Allah, pada taat dia menyumbang. Bisa kita buka surah ke-9 atau bahasa 111. Kan justru orang-orang yang beriman itu kan dibeli oleh Allah. Anaknya beriman, bapaknya beriman, siapa lagi? Istrinya beriman, semua di dalam rumah itu beriman. Maka apa kata Allah? Innallaha astara minal mu'minin, aku beli orang-orang yang beriman itu. Coba, Allah yang beli orang-orang yang beriman. Ini, Bu, surah yang ke-9, betul? Betul? Ada ini ya? Surah 9, surah 11 ya? Ya, jamaah dimuliakan Allah. Ya, itu. Jadi memang itu kadang-kala kalau begitu disebut, otak saya sudah di sini. Itu. Jadi kata Allah itu, innallaha astara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli? Ampus. Apa itu ampus? Dirinya, nafsu jiwanya. Itu. Kenapa? Karena yakin ibian sama hati. Nah, apa pembayarannya Allah? Bi anna lahumul, ada di situ, dengan surga. Maka saya katakan, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan, bisakah puasa saya serumah dengan suamiku, serumah dengan anakku? Insyaallah ketika semua satu keluarga pada beriman, itu, Bu, jamaah dimuliakan Allah. Nah, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Adik Rizky ini, ada di situ kata-kata gilman. Apa itu gilman? Anak muda, ibu yang saya hormati, itu tidak muda, tidak tua, tapi penampakannya atau perawakannya, ibu yang dimuliakan Allah, itu lebih daripada, mohon maaf, lebih daripada perempuan cantik di dunia, ya. Sampai makanan pun dilihat itu masuk di lehernya, jamaah dimuliakan Allah, saking hebatnya. Gitu. Ya kan? Nah, ini kalau kita mengkaji surat itu tidak akan habis, jamaah dimuliakan Allah. Yang intinya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sedikit doakan saudara-saudara kita yang kejadian di mana, Bu? Di Cianjur. Doanya bagaimana? Puasa saya tidak lihat orangnya. Perbanyak istighfar. Surah yang ke-8 Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu. Jadi Allah menyampaikan kepada Muhammad, ya, selagi masih engkau Muhammad masih ada manusia yang menyerukan kebaikan sampai dia beristighfar, maka di sekitarnya itu akan juga terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya itu orang-orang yang rajin bermunajat kepada Allah, di samping kanan kita itu tidak pernah salat, itu terbantu. Jamaah dimuliakan, terbantu. Ya kan? Nah, maka dengan demikian, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, rajin kaji Al-Quran, ya. Kalau mau lagi beli Al-Quran yang paling termahal, ya, seperti ini, Bu, ya, ini sekitar 750.000, ibu yang dimuliakan Allah. Murah toh? Murah, Bu. Kenapa? Di sini lengkap, asbabun nusulnya ada, ya, artinya riwayat daripada turunnya Al-Quran ada di sini, jamaah dimuliakan Allah. Itu daripada ibu beli baju mahal-mahal, toh lebih baik beli ini Al-Quran yang mahal-mahal, ya. Ibu yang saya hormati, iya, saya, Bu, kalau berbicara kitab saya tidak pusing. Mau beli jutaan saya tidak pusing. Ya, tapi apa hendak dikata yang menghormati,
Sejak habis kebakaran di Pasar Baru 2009, saya kebanyakan memakai memori. Kenapa? Kitab itu satu bupet ludes, tidak ada pun tersisa, Ibas. Ya, cuma yang tersisa itu saya punya jasa saja, Ibas hormati. Kenapa? Satu koper, yang lainnya tidak ada. Ya, baru kali ini saya ngumpul-ngumpul sedikit untuk membeli kitab. Kenapa? Kalau tidak ada kitab juga tidak ada referensi, Bu. Jamaah dimuliakan Allah. Baik, ya, inilah yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu yang saya hormati. Sekali lagi, mudah-mudahan insyaallah kajian kita pada kesempatan ini, ya, kalaupun ibu-ibu di belakang mohon maaf tidak sempat belajar Al-Quran secara kajian, baca saja Al-Quran. Tidak sempat lagi baca Al-Quran, dengar Al-Quran. Kenapa? Al-Quran menyampaikan, ya, fa iza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapat keberuntungan di sisi Allah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita laksanakan, Bu, ya, mestinya kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kita tercipta ini diawali dengan basmalah dan kesempurnaan itu alhamdulillah. Artinya apa? Itu berimplikasi doa. Ya, kalau ada manusia yang tidak mau berdoa, saya khawatir. Yaitu itu dalam surah Al-Ghafir, ya, surah 40-60 ayatnya. Allah undang kita itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, saya akan ijabah permohonanmu. Kalau ada orang yang tidak mau beribadah, berdoa, bermunajat kepada Allah, saya dukhuluna jahannam madakhirin, kami akan masukkan ke dalam neraka dengan hina dina. Itu cuma persoalan doa saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keberkahan hidup. Ya, yang tadinya, ya, Allah Subhanahu wa taala susahkan rezekinya, insyaallah dimudahkan rezekinya. Yang tadinya suaminya malas salat, insyaallah rajin salat. Yang tadinya belum haji dan umrah, diberikan rezeki untuk haji dan umrah. Jangan sekedar amin, Bu, tapi store juga. Kalau amin Pak Ustaz tapi tidak store, doakan Pak Ustaz kalau ke tanah suci. Setengah mata kita doakan, tidak bisa. Kenapa tidak ada storannya? Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan wa'idin, hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal ni'ma wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalal wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbila wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi ij'al lana muqimas shalah. Allahumma rabbi ij'al lana muqimas shalah. Allahumma rabbi ij'al lana muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya karim ya zal jalali wal ikram. Bipalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.